Selamat pagi, Bapak Ibu pengajar mata kuliah TK 4027 Kimia dan Teknologi Batubara. Kami kelompok 13 yang terdiri dari saya, Jasira Liviana, Lukas Martin, dan Mianung Ramalia akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul A Review on Gasification Result of Various Coal Types. Presentasi akan kami mulai dengan pendahuluan, kemudian metode, isi review, dan kesimpulan. Apa itu batu bara? Batu bara merupakan batuan sedimen organik yang mengandung kadar karbon, nitrogen, oksigen, dan sulfur, serta senyawa lain dengan kadar yang sangat rendah atau trace. Terdapat beberapa jenis batu bara atau dikenal dengan kelas atau rank. Dengan rank tertinggi adalah antrasit, kemudian bituminus, subbituminus, dan lignit. Antrasit yang memiliki kelas tertinggi yaitu nilai kalorinya tinggi karena kadar karbonnya merupakan kadar karbon yang terbesar di antara keempat rank dan kelembapan yang rendah. Sementara itu, sebaliknya lignit itu memiliki kadar kelembapan yang tinggi dan kadar karbon yang lebih rendah dibandingkan rank lainnya. Terdapat beberapa jenis cara pemrosesan batu bara, di antaranya yaitu gasifikasi. Menurut Bell, gasifikasi adalah pembakaran tidak sempurna dari suatu material, umumnya batu bara, yang menghasilkan produk umumnya berupa gas yang dijadikan sumber energi atau bahan dasar dari konversi kimiawi, misalnya sintesis amonia, sintesis metanol, atau Fischer-Tropsch reaction. Karena terdapat beberapa jenis batu bara, jadi tujuan dari penulisan artikel ini yaitu membandingkan hasil gasifikasi dari masing-masing jenis batu bara agar utilisasi dari setiap jenis batu bara ini dapat sesuai dengan jenisnya dan aplikasi yang dibutuhkan dan sesuai dengan keuntungan atau keunggulan masing-masing jenis batu bara. Untuk mencapai tujuan tersebut, metode yang kami lakukan dalam penulisan artikel ini yaitu studi literatur dengan sumber sebagai berikut. Berdasarkan studi literatur diperoleh ulasan sebagai berikut. Pertama, yaitu perbedaan antara pembakaran atau gasifikasi. Pembakaran umumnya melibatkan oksigen berlebih untuk menghasilkan oksidasi yang sempurna, dan umumnya digunakan untuk menghasilkan panas. Sementara itu, gasifikasi adalah oksidasi parsial yang biasanya digunakan untuk menghasilkan syngas. Efisiensi gasifikasi juga relatif lebih tinggi dibandingkan pembakaran dan lebih ramah lingkungan pula. Berikutnya adalah tahapan-tahapan gasifikasi secara umum. Pertama-tama diawali dengan pengolahan batu bara. Pengolahan batu bara di sini adalah kita mengkategorikan setiap batu bara menurut ranknya, jenisnya, maupun komposisinya. Kemudian akan terjadi pemanasan satu batu bara, yaitu saat tungku gasifikasi dipanaskan pada suhu 500-700 derajat Celcius, akan menghasilkan H2O dan gas ringan. Pada bagian satu itu akan terjadi senyawa kimianya. Lalu juga saat tungku panas dipanaskan 700-1200 derajat, akan terjadi pemanasan kedua batu bara. Di sini akan terjadi pemutusan ikatan pada atom C, sehingga akan membentuk yang namanya syngas. Syngas di sini terdapat karbon monoksida dan hidrogen. Lalu di sini dapat diketahui juga itu ada reaksi kimianya seperti itu. Lalu dari syngas ini akan diolah lagi menjadi CO2 dan H2, dengan bantuan steam dan katalis. Dan hasilnya ini akan menghasilkan energi di turbin maupun produknya ini akan disalurkan kepada industri-industri yang membutuhkan. Selanjutnya juga pada akhir pemanasan dua batu bara akan terbentuk slag atau char. Produk lain ini akan nantinya disalurkan ke aspal jalanan. Baik, selanjutnya ada kriteria batu bara untuk gasifikasi. Pertama ada tingginya atom C yang menghasilkan syngas lebih banyak dan berkualitas, sehingga meningkatkan efisiensi pada gasifikasi. Tingginya atom C ini akan meningkatkan yang namanya laju kalor. Laju kalor ini yang menyebabkan akan menghasilkan syngas lebih banyak, lalu juga akan meningkatkan energi yang dihasilkan.
Kemudian kadar volatimeter. Kadar volatimeter ini terdapat unsur-unsur penting yang nantinya akan membentuk gas sintesis. Kemudian kadar sulfur rendah dan kadar abu rendah ini kepada suatu reaktornya untuk pertama, kalau kadar sulfur rendah adalah mencegah terjadi korosi, umur reaktor bisa menyebabkan semakin cepat jika terlalu tinggi sulfurnya. Kemudian keefektifan juga akan berkurang jika sulfurnya terlalu tinggi. Lalu jika kadar abu terlalu tinggi, akan terjadi penyumbatan pada pipa-pipa pada gasifikasi. Baik, kita lanjut ke komposisi variasi batu bara. Di sini kita dapat melihat aproksimasi peti batu bara setiap perbedaan rank dari berbagai sumber. Di sini ada dari lignit sampai antrasit. Kemudian ini setiap unsur atomnya. Lalu juga ini ASTM coal ranks-nya. Ini terdapat fixed carbon limit dan volatile content yang kita tinjau. Kita lanjut di sini coal classification sama. Hanya yang membedakan pada satuannya, yang tadi British, yang ini satuan internasional. Lalu spesifikasi batu bara seperti apa yang dibutuhkan untuk gasifikasi? Berdasarkan literatur, harus memiliki kadar karbon yang tinggi untuk menghasilkan efisiensi energi. Lalu juga volatimeter yang tinggi yang ada unsur-unsur di dalamnya itu untuk produksi syngas. Menurut Van der Diep dan Cobden 2003, kelangsungan proses gasifikasi dapat berjalan dengan kadar karbon minimal 60% dan volatimeter sekitar 15% dari suatu komponen batu bara itu tersebut. Lalu jika dilanjut kita histogram komposisi atom batu baranya, ini kita dapat lihat bahwa atom karbon C ini semuanya terbagi rata. Sehingga dari lignit sampai antrasit memiliki standar yang sama, yaitu minimal 60% untuk menghasilkan energi dari proses gasifikasi dengan efisien. Tapi kita perlu tinjau dari kadar sulfur ya. Jika kadar sulfur terlalu tinggi akan menyebabkan umur dari suatu reaktor akan pendek ya. Kita bisa lihat contohnya ada subbituminous, antrasit, lignit, dan low volatile bituminous. Lanjut, histogram perbandingan fixed carbon dan volatimeter ini juga terdapat kita bandingkan ya dari tabel yang terakhir. Jika kita ingin mendapatkan volatile minimal 15% dengan kadar karbon atom C yang maksimal, maka kita dapat memilih low volatile bituminous. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil gasifikasi dari variasi batu bara. Sebelumnya kita kenalan dulu terhadap istilah-istilah yang digunakan pada bagian ini. Yang pertama ada efisiensi cold gas. Efisiensi cold gas menggambarkan nilai kalor aliran gas dalam hubungannya dengan aliran umpan dan merupakan ukuran seberapa efisien energi bahan bakar diubah menjadi energi syngas. Secara rumus bisa didefinisikan sebagai LHV syngas per LHV feedstock. LHV sendiri merupakan singkatan dari lower heating value atau yang dikenal juga sebagai net calorific value, yang merupakan jumlah panas yang dilepaskan dengan membakar jumlah bahan bakar tertentu. Kemudian ada efisiensi konversi karbon. Efisiensi konversi karbon mewakili persentase karbon total dalam bahan baku gasifier, yaitu batu bara atau biomasa, yang dikonversi menjadi gas produk yang mengandung karbon. Contohnya CO, CO2, CH4, dan lain sebagainya. Kemudian ada perolehan syngas. Perolehan syngas ini didefinisikan sebagai jumlah total syngas yang diperoleh dari per kilogram batu bara yang diumpankan. Berikut adalah efisiensi cold gas dari gasifikasi variasi batu bara. Terdapat lignit, subbituminous, bituminous, dan antrasit. Kemudian sama seperti sebelumnya, namun ini adalah efisiensi konversi karbon dari gasifikasi variasi batu bara. Dan yang terakhir adalah perolehan syngas dari gasifikasi variasi batu bara. Baik, analisis dari efisiensi cold gas adalah bisa dilihat pada histogram di samping kiri bahwa perolehan cold gas terbesar ada pada jenis batu bara subbituminous yaitu sebesar 90,6%, lalu pada posisi kedua ditempati oleh tipe antrasit 84% dan ketiga ada lignit 78,9%. Hasil ini memiliki kesesuaian dan perbedaan terhadap teori awal.
Hasil pengamatan mendekati teori yaitu bahan bakar yang nantinya diubah menjadi syngas sebaiknya memiliki efisiensi cold gas tertinggi. Sementara itu, nilai efisiensi cold gas antrasit yang lebih tinggi daripada bituminus berlawanan dengan teori. Teori menyatakan bahwa seharusnya bituminus lebih mudah mengalami proses gasifikasi, sehingga memiliki nilai efisiensi cold gas lebih tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh referensi yang digunakan tidak menyediakan nilai eksaknya, namun hanya menyediakan rentang efisiensi. Pada pengolahan data ini, kemungkinan efisiensi maksimum tersebut dapat menyebabkan kekeliruan data. Lalu ini adalah analisis dari efisiensi konversi karbon. Dapat dilihat pada histogram bahwa posisi teratas itu ada di antrasit, yaitu sebesar 99,3%, lalu diikuti oleh subbituminus 96%, dan peringkat ketiga jatuh kepada bituminus sebesar 95%. Ini sesuai dengan teori karena antrasit itu memiliki kandungan karbon tertinggi. Dengan memiliki kadar karbon yang tinggi, kemungkinan konversi terjadi lebih banyak sehingga lebih efisien dibandingkan jenis batubara lainnya. Lalu yang terakhir adalah perolehan syngas. Nah, di histogram di samping ini sudah diubah satuannya yang normal meter kubik per kilogram menjadi kilogram per jam. Jadi diasumsikan bahwa satuan sebelumnya juga dalam jam begitu. Perolehan syngas secara berturut-turut dari yang terbesar ke terkecil itu ada bituminus, subbituminus, dan lignit. Dengan hasil bituminus yang memiliki persentase perolehan syngas tertinggi dan subbituminus sebagai kedua tertinggi, hal ini menunjukkan kesesuaiannya dengan teori yang menyatakan bahwa batu bara dengan kadar kelembapan medium memiliki kadar hidrogen, karbon, dan oksigen yang tepat untuk menghasilkan syngas yang kandungan utamanya terdiri dari gas CO dan H2 secara optimal. Dari ulasan ini dapat disimpulkan bahwa masing-masing reng batu bara memiliki keunggulannya masing-masing. Antrasit unggul pada efisiensi karbon yang tinggi, sementara itu subbituminus unggul di efisiensi cold gas dan bituminus unggul karena menghasilkan syngas dengan persentase terbesar. Harapannya, dengan diketahuinya keunggulan dari masing-masing jenis batu bara, gasifikasi masing-masing jenis batu bara dapat digunakan sesuai dengan keunggulan masing-masing dan tepat guna. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih.